لله رب العالمين نحمده حمدا يليق بجلاله وعظمته ونشكره على فضله ونعمه ونسأله من مزيد إحسانه وكرمه والصلاة والسلام على خير البرية وإمام الإنسانية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه قتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحضور الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وهذا الاجتماع المختلف الذي استمعنا فيه على الخير والمعروف والتعليم والمألوف. نشكر لكم حضوركم ومشاركتكم ونقدر لكم تلبيتكم، ونسأل الله أن يجعل هذا اللقاء موفور البركة والسعادة محفوفا بالرحمة والإفادة. أيها الحضور الكرام، أما برنامج حفلنا اليوم فهو كما يلي: أولا الافتتاح، ثانيا تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثالثا كلمة مدير المدرسة، رابعا إعلان أسماء الطلاب الحاصلين على المراتب الأولى في فصولهم، خامسا كلمة مدير العام توجيهاته، ثالثا الختام. Dear respected audience, the program for today's event is as follows. First, opening. Second, recitation of verse from the Holy Quran. Third, opening speech by the headmaster of RT Putra Al-Barabai. Fourth, announcement of students who achieved the top ranks in their respective classes. Fifth, advice and speech by the director of Al-Um Foundation. Sixth, closing. والآن نبدأ الفقرة الأولى وهي الافتتاح، فلنفتتح حفلنا هذا بقراءة البسملة معا. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا اللقاء وأن يجعله لوجهه الكريم خالصا وبالخير والنفع حافلا. والآن ننتقل إلى الفقرة الثانية وهي تلاوة آيات من القرآن الكريم، فليتفضل القارئ محمد إلهام أضيكسا مشكورا ومأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول وراء كتابه إني ظننت أني ملاق حسابيه
فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما مسكم في أيام الحج وما هي إلا الشام فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى إيمانيا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة سبعون ذراعا فاسلكوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا لقارئنا الكريم محمد إلهام أضيكسا على ما تلا من آيات الذكر الحكيم، ونسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والآن ننتقل إلى المرة التالية، وهي كلمة مدير المدرسة، والتي سيلقيها فضيلة الأستاذ رضا مزكي حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا ومأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Yang sama-sama kita muliakan Mudirul Ma'had Al-Ustadz Muhammad Hasbi Ridhani LC Hafizullah Ta'ala, yang sama-sama kita hormati Bapak Slamet Inggo Widodo sebagai Sekretaris Yayasan Al-Umul Sungai Tengah. Sama-sama kita hormati pula Al-Ustadz Ahmad Rizki Zaidi SPD, yang mana beliau sebagai Ketua BKPM Barabai. Yang kami hormati pula segenap asatidz, guru, tutor di rumah tahfiz Al-Um, dan tak lupa pula anak-anak ustaz sekalian yang Ustaz banggakan. Alhamdulillah, di malam ini kita dapat berhadir untuk mengikuti agenda tauzi' kashfi darajat, pembagian rapot, dan juga nantinya akan ada nasihat taujihat dari Mudirul Am sebelum antum pulang ke rumah.
Karena insya Allah mulai besok pagi antum meninggalkan pondok yang tercinta ini. Adakah yang ada pulang? Ya, adakah yang Anda mengawani Ustadz Hasan di pondok? Adakah? Ada lah. Nah, jadi tolong diperhatikan apa yang nanti disampaikan oleh Al-Ustadz. Di sini kami ingin melaporkan alhamdulillah selama semester 2 ini perjalanan pendidikan, kegiatan belajar alhamdulillah berjalan dengan baik. Baik materi atau pelajaran umum maupun agama alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah untuk tahfiznya juga berjalan dengan baik, yang mana di tahun ini yang sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz ada 7 orang. Yang mana tahun sebelumnya ada 3 orang, di tahun ini ada 4 orang. Jadi 7 orang. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang, tahun pelajaran 2006-2007, antum-antum semua bisa meneruskan kakak kelas antum, dapat menyusul. Setiap tahun ada yang hafal 30 juz. Insya Allah itu bisa. Insya Allah itu bisa. Atau yang di kelas 10 yang mungkin belum bisa disusul. Insya Allah bisa. Selama ada kemampuan, semangat, selama ada tekad, insya Allah pasti terlaksana. Alhamdulillah di semester ini khususnya di paket C ada kegiatan ekstra kurikuler. Ya. Yang pertama pramuka, alhamdulillah berjalan walaupun latihannya sebulan sekali. Tapi alhamdulillah dari sebulan sekali itu para santri bisa belajar baris berbaris secara benar, dan ini juga kita belajar disiplin. Yang kedua ada ekstra pertanian. Ya, yang paket C alhamdulillah sudah bisa menanam kelompok mulai dari awal hingga belum akhir ya, karena belum panen. Ya, ya, belum panen ya. Dari masa penyemaian, kemudian menanam ke polybag, merawatnya, ini alhamdulillah sudah berjalan dan ini sangat bermanfaat bagi antum. Nah, di rumah yang mau nanam sendiri silahkan. Ini nilai plus ya. Selain antum hafal Quran, bisa menanam lombok. Karena lombok itu mahal. Dan alhamdulillah juga ada ekstra kanva, alhamdulillah, dan sudah bisa membuat poster-poster dakwah, bahkan player-player donasi sudah bisa dibuat oleh santri-santri gitu. Dan ini alhamdulillah merupakan kelebihan antum. Selain antum menghafal Quran, memiliki ilmu agama, namun soft skill antum juga terasah. Mudah-mudahan di semester yang akan datang tambah baik lagi, tambah bagus lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاه الله خيرا فضيلة الأستاذ رضا مزكي حفظه الله تعالى على كلمته الطيبة. Honorable teachers and dear students, we now proceed to the next session, the announcement of students.
achieve the highest academic rankings in their classes. We congratulate all students for their hard work, dedication, and perseverance during this academic period. May the achievement inspire them to continue striving for excellence and encourage others to pursue knowledge with sincerity and determination. The floor is now given to Ustad Ridho Muzaki for the ranking announcement. Thank you very much, Mr. Chairman. I want to rate ranking silan li wa tafmin laku. Nah, alhamdulillah kita kembali lagi. Insyaallah kita akan membacakan peringkat 1 dan 2 dari mata pelajaran umum, agama, dan tahfiz Al-Quran. Alhamdulillah ada perubahan. Alhamdulillah ada wajah-wajah yang baru dan juga ada masih wajah-wajah yang lama. Ya. Ada juga wajah yang dulu tampil sekarang tidak tampil. Ini bukti bahwasanya kalau kita ada semangat, kalau kita ada tekad, insyaallah apa yang kita inginkan akan tercapai. Langsung saja akan kita bacakan untuk peringkat 1, 2, 3 mata pelajaran umum. Kelas 10. Ya, ini kelas 10. Peringkat ketiga mata pelajaran umum. Peringkat ketiga diraih oleh Muhammad Ilham Adiaksa. Kepadanya silakan maju ke depan. Kemudian peringkat yang kedua mata pelajaran umum Muhammad Umar. Ya, alaihi ayyataqaddam. Dan peringkat yang pertama Aiman. Kemudian kelas 8. Kelas 8. Peringkat 3. Bin Faqih Al-Qaris Safi Wibowo. Ya, boleh lihat belakang. Nah. Juara yang kedua Muhammad Azzam. Insyaallah Azzam. 8. Dan juara pertama Habsiza Yuda Al-Kautsar. Maju satu langkah. Nah, maju satu langkah sedikit. Nah. Kelas 7. Mata pelajaran umum juara 3 diraih oleh Saifullah Ahmad Suharyadi. Masyaallah Saifullah, masyaallah.
Juara kedua diraih oleh Fauzan Al-Farhan. Dan juara pertama diraih oleh Ibrahim Muhammad Hamka. Kami mintakan kepada Ustadz Ahmad Rizky Zaidi dan Ustadz Fauzan untuk memberikan hadiahnya. Ya, kalau selesai juga. Kalau selesai juga. Iya. Ini acara baru. Hmm. Ini berapa nanti? Jadi itu keluarkan pertanyaan. Bahwa ini ya ambil lakukan. Silakan seperti itu ada 3 tahun. Satu tahun berapa? Iya. Ini hasilnya. Gitu. Kalian sampai itu yang paling penting. Sertifikat mos yang penting haji kan. Ya, betul betul. Betul. Alhamdulillah, silakan kembali ke tempat.
Malam ini istimewa. Ya, dapat piala emas lagi. Kemudian masuk peringkat mata pelajaran diniyah agama. Kelas 10, peringkat ketiga diraih oleh Muhammad Ridho. Peringkat kedua diraih oleh Muhammad Said Altaf. Habib. Dan juara pertama diraih oleh Aiman. Kelas 8, peringkat ketiga diraih oleh Muhammad Haikal. Juara kedua diraih oleh Al-Khalifi Mutawakil Abiyad. Dan juara pertama diraih oleh Habsiza Yuda Al-Kautsar. Borong. Kelas 7, peringkat ketiga diraih oleh Muhammad Kemal Irtiza. Juara kedua diraih oleh Saifullah Ahmad Suharyadi. Masya Allah. 2 kali maju. Dan juara pertama diraih oleh Ibrahim Muhammad Hamka. Kami mintakan Ustadz Rian dan Ustadz Eko untuk membagikan hadiahnya. Ada SD Pak. Pas pulang sudah jelas. Kayaknya gantian. Kalau dulu tuh Abi itu satu. Ini mendekat yang semester salam. Ya semester berapa? Beda ya. Itu dia 98. Pasal itu. Ya.
Iya. Iya. Wah, betul dulu, Ustaz. Ayah saya menjual sertifikat. Dulu di sertifikatnya. Ustaz kok sini ya, kamu apa? Enggak, Mak. Apa dini ya? Oh. Ya, Ustaz kok saya taswir beri senyuman yang manis ya. Ya, silakan kembali ke tempat. Kemudian yang terakhir peringkat tahfiz kelas 10. Peringkat ketiga diraih oleh Muhammad Faros. Juara kedua diraih oleh Muhammad Umar. Dan juara pertama diraih oleh Faisal Zikri. Kelas 8. Peringkat ketiga Hafiz Habibullah. Insyaallah. Ya, Hafiz maju ke depan. Peringkat kedua Muhammad Azam. Peringkat yang pertama Ahmad Zaidan. Al-Kantri. Insyaallah. Kelas
7. Peringkat yang ketiga diraih oleh Fauzan Al-Farhan. Peringkat kedua diraih oleh Muhammad Kemal Irtiza. Dan peringkat yang pertama diraih oleh Ibrahim Muhammad Hamka. Kami mintakan kepada Ustadz Ahmad Fauzi dan Ustadz Hasan untuk dapat memberikan hadiahnya. Mantap. Kelihatan kelihatan. Padahal sama kayak dia. Jadi anak ini apa sulit mesin balik sendiri. Bisa. Mungkin ini tiga ya kelas kadang apalagi pendidikannya terus kan kalau kelas pendidikan semester ini terus kalau misalnya ada ada yang hafalnya paling bagus saja tapi bagus. Ah, iya. Iya. Kalau yang saya target kan mungkin juara S2 S3 aja harus. Nah, itu sih. Belum. Iya. Piagamnya dilaminating ya, supaya tidak ditekuk-tekuk ya. Untuk di belakang, jadi belum dibuang. Oh, telan kulit. Iya. Kan di kita kan dibatasi juga kan selesai kan. Kan jam jam 4. Alhamdulillah. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang ada wajah-wajah baru, amal, ya,
Nabil, Masya Allah. Raihan, Masya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu dari doa terus tuh stay. May Allah increase you in wisdom, bring you in success. والآن ننتقل إلى الفقرة التالية، وهي كلمة الوحيد المعهد توجيهات، والتي سيلقيها فضيلة الأستاذ محمد حسبي نضالي حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا ومأجورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustadz kita, Ustadz Ridha Muzaki LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau. Kemudian yang juga sama-sama kita hormati Mbak Muslim. Ya, Mas Enggo nih yang biasa selalu membersama Ustadz selama ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau. Kemudian yang juga sama-sama kita hormati Ustadz Muhammad Rizky Zaidi selaku Ketua PKBM Al-Um Abai, dan yang juga kita hormati, kita banggakan seluruh asatidz yang selama ini telah membersamai kalian semua dalam menyampaikan ilmu baik berupa Al-Quran ataupun mapal-mapal agama dan mapal-mapal umum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mati kita semua. Alhamdulillah, kalimat syukur yang selalu dan senantiasa hendaknya kita sampaikan kepada Rabbuna Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terkhusus di malam yang berbahagia ini. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini kita bisa berhadir di tempat yang mulia ini. Ya, tadi mendengarkan beberapa informasi yang disampaikan Ustadz Ridha Muzaki Hafizahullah Ta'ala. Kemudian tadi kita sudah menyaksikan apresiasi penghargaan kepada Ustadz yang tahun ini ya berprestasi, meraih prestasi, apakah di bidang tahfiz, mata pelajaran agama, atau mata pelajaran umum. Nah, kemudian sekarang mendengarkan nasihat, taujihat, ya sebagai bekal untuk liburan
kurang lebih selama 3 pekan. Ya, abnai rahimani wa rahimakumullah. Pertama, Ustaz ingin menyampaikan alfu mabruk, ya, selamat kepada anak-anak Ustaz yang hari ini meraih prestasi, dan prestasi yang diraih tersebut pastinya tidak didapatkan hanya dengan bermain, tidak didapatkan hanya dengan banyak santai, banyak ngobrol, tetapi semua itu kalian raih dengan perjuangan. Ada mujahadah, ada nasyad, ya, ada perjuangan, kesungguhan, kemudian kerja keras, bahkan mungkin sebagian kalian ada yang bergadang untuk mempersiapkan imtihan, untuk mempersiapkan ujian terakhir. Dan siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang bekerja keras, siapa yang mengeluarkan waktu tenaganya untuk mempersiapkan itu, maka pada malam hari ini mereka mendapatkan hasilnya. Dan Ustadz sering sampaikan kepada kalian bahwa setiap kalian punya harapan yang sama, punya kesempatan yang sama. Terbukti pada malam hari ini ada pergeseran-pergeseran. Seperti anaknya Sayyid misalnya, ya, bisa meraih ranking 2 untuk mahfal diniyah misalnya. Ini luar biasa. Dan Ustaz yakin bahwa itu tidak didapatkan Sayyid hanya sekedar main bola, hanya sekedar malah mas enggak, tapi ada kesungguhan. Nah, ini menjadi contoh bagi kalian semua bahwa kalian memiliki kesempatan yang sama. Ya, tinggal selanjutnya apakah kalian mau lebih bersungguh-sungguh atau tidak. Mungkin sebagian kalian berpikir bahwa apalah arti prestasi, apalah arti sebuah piala, piagam, penghargaan. Toh piala besok juga kalian bisa beli di penjualnya di pasar banyak. Ya. Tetapi bagi orang tua kalian itu sebuah kebanggaan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa manusia itu di antara yang Allah tetapkan al-fakhru, berbangga-bangga dengan anak-anaknya. Itu tidak bisa dipungkiri. Ketika anaknya berprestasi, maka sang orang tua sangat mungkin dia akan bercerita kepada keluarganya tentang prestasi anaknya. Nah, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa apalah arti sebuah prestasi. Prestasi itu sesuatu yang membanggakan. Bahkan kalian besok ketika akan melanjutkan ke perguruan-perguruan tinggi, prestasi sangat diperlukan. Apalagi hari ini, ya seperti Livia misalnya, UIM misalnya. Ketika kalian mendaftar, kemudian nilai kalian di bawah 9, itu hampir dipastikan sulit bagi kalian untuk mendapatkan kesempatan. Berarti apa? Ini bukan sekedar prestasi. Tapi kalau tadi misal ada rata-rata 9,5, 9,8, ini luar biasa. Sehingga sangat mungkin ketika antum kalian mendaftar dan dilihat prestasi kalian, sangat mungkin kalian langsung diterima tanpa tes terlebih dulu, sangat mungkin. Nah, maka saya berpesan, ayo
yang hari ini berprestasi, tingkatkan prestasinya. Yang hari ini belum mendapatkan kesempatan, masih ada kesempatan di masa-masa yang kedua. Prestasi kita katakan sesuatu yang membanggakan. Namun hal yang lebih membanggakan dari sebuah prestasi adalah bagaimana kalian bisa mengamalkan ilmu yang telah kalian pelajari. Menerapkan ilmu yang sudah kalian dapatkan. Mengamalkan isi Al-Quran yang telah kalian hafalkan. Tadi ada 9 anak katakan yang berprestasi dari sisi tahfidz misalnya. 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana mampu tidaknya kalian mempraktekkan, mengamalkan, menerapkan, dan menampakkan apa yang sudah kalian hafalkan dari Al-Quran tersebut. Kami tentunya, Ustaz Ridha dan yang lain, tidak cukup hanya sekedar menghafal. Tidak cukup hanya sekedar kalian hafal sekian juz, bahkan khatam 30 juz. Tetapi Ustaz ingin bagaimana kalian mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Dan besok kalian dituntut untuk mempraktekkan itu. Secara khusus. Ketika besok kalian berjumpa dengan orang tua kalian. Ketika besok kalian berjumpa dengan kakak adik kalian. Maka orang tua kalian, orang-orang yang telah kalian tinggalkan untuk sekian waktu ketika berada di sini, ingin melihat apa hasil dari sekian waktu kalian di sini. Apakah ada perubahan? Apakah ada kebaikan yang nyata yang mereka lihat? Apakah akhlak kalian semakin baik? Adab kalian semakin bagus? Itu yang ingin dilihat abah mama kalian. Kalau besok kalian bawa prestasi ini, subhanallah, pasti bangga abah mama kalian. Tapi kalau prestasi itu tidak dibungkus dengan akhlak baik kalian, Ustaz pastikan abah mama kalian akan sedih. Kalian adalah orang-orang yang paling berhak, orang-orang yang paling utama untuk mengamalkan Al-Quran. Contoh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita tauladin Nabi kita selesai. Kita contoh, kita tauladani. Bukankah akhlaknya Nabi adalah Al-Quran? Ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Ustaz ingin orang tua kalian itu bangga dengan kalian. Dan bentuk bangga mereka itu, mereka mungkin nanti mengkonfirmasi Ustaz Ridha misalnya, Ustaz Rian misalnya, Ustaz yang lain misalnya, apa isi SMS mereka? Apa isi WA mereka? Ustaz, Masya Allah, anak kami selama liburan luar biasa. Baktinya kelihatan. Etikanya sangat baik. Itu yang kami harapkan. Itu yang kami inginkan. Karena ketika itu disampaikan orang tua kalian, maka
itu merupakan kebanggaan kami semua. Berarti pembelajaran di kelas, nasihat yang selalu disampaikan Ustadz Rian, Ustadz Yasar, Ustadz Adli, itu masuk kepada kalian. Kenapa? Karena buah dari amal, dari ilmu itu apa? Adalah amal adalah buah dari ilmu. Ustadz ingin besok secara khusus sampai nanti kembali ke pondok lagi, setiap hari yang direkam oleh abah mama kalian adalah kebaikan-kebaikan kalian. Sholat berjamaah atau waktu, subuh tidak perlu dibangunkan lagi, itu pasti sinar. Jangan nanti ketika liburan habis aturan-aturan yang sudah melekat pada kalian. Subuhnya kesiangan, sholat berjamaahnya tidak dikerjakan. Saya tidak ingin mendengar itu. Saya ingin kalian yang punya peran di masjid, di musola dekat rumah kalian. Entah sebagai muadzinnya, sebagai imamnya, yang bersih-bersih masjidnya, semua mulia. Semua mulia. Sehingga apa yang kalian lakukan itu akan menjadi dakwah. Akan menjadi dakwah, akan menjadi promosi tentang pondok kita ini. Oh subhanallah, santri rumah Tafiz Alum itu akhlaknya baik. Imam, muadzin, bantu-bantu bersih mesin masjid. Subhanallah. Itu yang kami inginkan dari kalian. Dan hal yang sangat menyedihkan tentunya apa? Apabila kami mendengar informasi berita dari abah mama kalian, Ustadz, kenapa anak kami ini ketika pulang tidur aja kerjanya, pengen handphone terus, selalu semakin buruk akhlaknya, disuruh sama orang tuanya, nantilah terkadang bisa marah misal, wal'iyadzubillah membentak orang tuanya misal, tidak boleh terjadi. Kalian adalah anak-anak yang baik semuanya. Kalian adalah para penghafal Al-Quran semuanya. Maka saya ingin liburan kali ini secara khusus, abah mama kalian semuanya, yang kelas 7-nya, 8-nya, 9-nya, 10-nya, bangga dengan kalian. Sedih ketika ada sebagian teman-teman kalian yang mungkin sudah berhenti di sini, itu membuat kecewa orang tuanya. Lepas pergaulan, di luar teman dengan orang-orang yang tidak jelas. Pulang ke rumah larut malam, berani dengan orang tuanya, wal'iyadzubillah. Ya walaupun sekarang mereka bukan santri kita lagi, tapi paling tidak kita berharap waktu itu apa? Selama 1 tahun, 2 tahun di sini, udah belajar tauhid, belajar fikih, belajar akhlak, belajar hadis, itu membekas. Nah, apalagi kalian yang masih berada di sini. Kemudian yang selanjutnya yang saya ingin sampaikan, liburan jangan diartikan melepaskan semua letih kalian. Sehingga selama kurang lebih 20 hari di rumah itu Qur'annya taruh di lemarinya.
dikunci rapat. Seolah-olah ini waktu liburan, bukan waktu baca Al-Quran. Bukan itu liburan. Ya, walaupun kalian liburan, itu tidak menghalangi kalian untuk apa? Melakukan aktivitas, kegiatan yang sudah biasa kalian lakukan. Saya berharap, sebagaimana yang sering saya sampaikan apa? Kebaikan-kebaikan yang sudah biasa kalian lakukan selama di pondok, bangun pukul 4, melakukan tahajud, waktu duha, salat duha, kemudian mengerjakan rawatib ba'diyah, qobliyah, itu jangan putus ketika berada di rumah. Ada peraturan-peraturan pondok yang sifatnya itu aturan pondok. Tapi ada aturan pondok yang merupakan aturan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nanti ketika liburan seolah-olah semuanya habis. Seolah ini hari pembalasan. Pokoknya pengen tidur, pengen main, pengen ketemu teman-teman. Jangan. Ya. Karena nanti ketika kalian balik ke sini lagi, kita ingin berlari kencang. Jangan mengulang dari awal lagi. Jadi Ustaz ingin minta kepada kalian semua, isi waktu liburan dengan kebaikan yang biasa kalian lakukan selama di lakukan itu. Mbahnya yang mungkin tidak terbiasa berjamaah, ajak. Mbah, yuk soal berjamaah. Sampaikan dakwah dengan baik kepada orang tuanya. Yang bapak ibunya sibuk dengan urusan dunia, ingatkan waktu sholat. Wah, itu mantap namanya. Jangan ikut-ikutan tidak sholat berjamaah. Nanti ketika bapaknya biasa tidak berjamaah, ikut-ikutan. Karena ada contoh. Ini contoh yang buruk. Antum dakwahi. Bah, wajib berjamaah. Ajak ke masjid. Ajak ke musola. Nah, kemudian pesan lain yang harus kalian ingat betul-betul. Besok kalian liburan hampir dipastikan akan bertemu dengan teman-teman kalian. Apakah teman yang pernah di pondok yang sekarang keluar, atau teman-teman yang pernah di SD. Ustadz tidak melarang kalian berteman dengan mereka, tapi harus waspada, harus dipilih dan dipilah. Ya, jangan sampai kalian salah melangkah dengan teman kalian. Tidak sedikit orang yang jatuh dalam hal keburukan sebab apa? Sebab yang rumahnya mungkin di pedesaan, di kampung, yang di situ mungkin teman-temannya biasa gardu, begadang, atau ngerokok misalnya, tinggalkan. Tinggalkan. Enggak apa-apa dikatain mereka, oh sok alim, biarkan, enggak masalah. Daripada kalian mendengarkan maunya teman-teman kalian, akhirnya kalian nanti ikut ngegardu lagi, ikut begadang, nanti ikut apa? Ngerokok, wal'iyatubillah. Ya, udah mending di rumah. Kalau teman-teman kalian bakal mengajak kalian kepada keburukan, tinggalkan mereka. Mending sibukkan kalian dengan orang tua kalian. Ya, ini poin penting yang harus kalian ingat. Hati-hati dengan teman-teman kalian. Ya, nah jadi silakan
menjalani masa liburan kalian. Besok jumpa orang tua, ucapkan salam, tebar senyum, cium tangannya, peluk orang tua kalian, dan berceritalah hal-hal yang menyenangkan selama berada di pondok. Dan nanti insya Allah ketika kalian kembali tanggal 11 Juli, kemudian nanti rumput yang kalian tanam sudah tumbuh. Insya Allah lusa hari Ahad basket kita akan bangun, kita kerjakan. Nanti kalian datang, basketnya sudah jadi, lapangan bola sudah jadi, insya Allah. Ya, doakan. Ya, mudahan semakin betah di pondok untuk menghafal Al-Quran. Bukan untuk olahraganya, untuk menghafal Al-Quran. Nah, ini bukti Ustadz serius ingin memberikan kenyamanan untuk kalian semua. Nanti basket jadi, baru kita bangun lapangan bulu tangkis insya Allah. 2 kita bangun insya Allah. Nanti bulu tangkis bisa untuk takraw juga. Takraw, bulu tangkis. Ya, nanti basket kita cari pelatih yang baik. Ya, agar nanti bagus mainnya. Nanti yang Afif misalnya, wah, pemain basket ya kan, badannya tinggi. Wildan dan yang lain-lain. Ya, semua olahraga. Nanti semua wajib olahraga. Biar sehat, kekar. Jangan tapi kayak apa? Biar kekar, olahraga. Ya, siap? Ya, insya Allah nanti tanggal 11 lapangan jadi insya Allah. Ya, tapi bukan itu tujuan kita. Tapi untuk menghafal tujuan utama kita. Ya, itu pesan Ustaz. Selamat menjalani masa liburan. Ya, silakan berkumpul dengan abah mama, bercerita tentang kehidupan di pondok, bantu mereka, baik bersama mereka, ya. Dan tadi ingat kebaikan-kebaikan yang sudah biasa kalian lakukan, teruskan, jangan ditinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kalian semua dan tetap selama 20 hari menjaga hafalannya, memuraja hafalannya, dan nanti setelah liburan datang dengan semangat yang lebih lagi untuk meraih apa yang menjadi cita-cita kalian. Barakallahu fikum. Di jenjang kelas baru ya. 7 nanti ke 8, 8 9, 9 10, 10 kelas 11. Alhamdulillah ya. Nah, ini dari Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. جزا الله خيرا فضيلة الأستاذ محمد حسبي رضاني حفظه الله تعالى على كلمته الطيبة وتوجيهاته النافعة. Honorable teachers and dear students, we congratulate all students on their efforts and achievements. And we ask Allah to increase them in beneficial knowledge, righteous deed, and noble character. We also extend our sincere appreciation to all teachers and participants who contribute to the success of this event. Should there be any shortcoming in the organization or presentation of this program, we humbly seek your forgiveness. Thank you for your presence and attention. May Allah bless you all. Let us conclude this gathering by reciting Hamdallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. نتبدأ بخالص الشكر وعظيم الامتنان لجميع من حضر وشارك في هذا اللقاء المبارك، فجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وكريم حضوركم، والله ولي التوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.